Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.22 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Selasa tanggal 5 Agustus guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dan kita coba analisa dulu guys. Di sini kalau kita analisa di time frame H1 guys, pergerakan market di sesi Asia tadi pagi guys, pergerakan market di sini turun ke bawah. Terus setelah itu pergerakan marketnya koreksi guys, koreksi di area sini. Dan setelah itu pergerakan market di sesi Eropa, pergerakan marketnya breakout ke bawah lagi guys. Pergerakan marketnya turun drop ke bawah guys. Dan di sini ada kemungkinan pergerakan market mantul karena di area sini tuh ada area support di time frame H1 guys. Support di time frame H1. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1 guys. Pertama kita coba tandai untuk area supportnya. Di sini kita coba tandai untuk area support di area sini. Terus di sini kita coba tandai untuk area SBR di area sini guys. Di sini ada area SBR atau area support become resistant guys. Terus di sini kita coba cari lagi, kita coba tandai untuk area resisten atasnya lagi. Kita coba tandai untuk area resisten di area sini guys. Dan di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya lagi. Untuk area support bawahnya lagi kita bisa tandai di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Di sini kita coba pindah di time frame M15. Kita coba tandai untuk area open market dan area base terdekatnya guys. Untuk area open marketnya seperti biasa, untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba cari untuk area support terdekat dari area open marketnya. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan di sini kalau kita perhatikan pergerakan market di sini mencoba ngebreak area resisten di sini guys. Nanti kita lihat apakah pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten di sini atau enggak guys. Di sini untuk trading plan kita, seumpama di sini pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten di sini guys, kita bisa tunggu pullbacknya. Terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan seumpama di sini pergerakan marketnya turun ke bawah,
Di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Jadi cukup simpel sekali guys untuk setup break pullback entry atau setup omus ini. Dan nanti kita juga bisa ambil setup omus nyolong stop guys. Kita lihat dari struktur market di time frame M5. Di sini sebenarnya pergerakan market guys. Kalau kita lihat di time frame M5, pergerakan market di sini kan di sini open market koreksi. Terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas guys, naik ke atas. Dan di sini kalau pergerakan marketnya benar-benar mampu nembus area resisten di sini guys, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, kita bisa ambil setup buy ketika dia pullback di area sini guys. Nanti kita bisa coba ambil setup ketika dia pullback, kita bisa ambil setup buy di area sini di area base di M5 ini guys. Jadi kita ambil di pucuknya ini. Kalau di sini pergerakan marketnya benar-benar ngebreak area resisten di sini. Dan seumpama di sini pergerakan marketnya agak mampu ngebreak area resisten di sini. Nanti kita lihat dari struktur market di time frame M5, apakah pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di sini atau enggak guys. Oke, di sini ternyata pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten di sini guys. Di sini kita coba pasang padding order atau buy limit di area sini. Oke, jadi kenapa kalau di sini saya coba pasang padding order atau buy limit di area sini guys, bukan di area base yang sudah dilewatinya. Di sini pergerakan market takutnya di sini tuh pullbacknya cukup dalam guys. Dan di sini kalau dia pullback kan dia bakalan mantul di area base di sini guys, base di time frame M5 ini. Makanya di sini saya pasang padding order atau buy limitnya tuh di area sini guys. Dan di sini tinggal kita tunggu apakah di sini padding order kita kesentuh atau enggak guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini pending order kita atau buy limit kita kesentuh atau enggak guys. Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya ada di 60 pip guys. Dan di sini saya agak sedikit rubah untuk trading plan kita guys. Tadi kan kita trading plannya itu nunggu pergerakan marketnya di sini pullback ke area padding order kita atau buy limit kita guys. Tapi di sini malah pergerakan marketnya di sini tuh naik terus ke atas guys. Dan di sini malah pergerakan marketnya sempat koreksi. Saya kira pergerakan market bakalan turun menjemput padding order saya, tapi malah di sini pergerakan marketnya di sini malah naik ke atas guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk guys, saya coba ambil setup buy guys. Ketika candle hijau ini kebentuk, dan di sini kita coba push untuk pending order kita guys. Oke, kita push untuk pending order kita. Dan di sini kalau kita perhatikan guys, di time frame M15 di sini tuh ada area hidden base di area SBR di time frame H1 di sini. Di sini tuh ada area hidden base. Di sini kita coba tandai. Oke. Jadi di sini kalau kita perhatikan dari struktur market di time frame M5-nya guys, di time frame M5 di sini kan pergerakan market setelah dia terbang ke atas terus mencoba meretest area resisten di sini atau area SBR di sini. Tapi di sini pergerakan marketnya turun dulu ke bawah guys, turun dulu, dan setelah itu pergerakan market di sini naik lagi guys, mencoba meretest lagi. Dan di sini ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys, karena di sini saya lihatnya pergerakan market di sini sangat kuat untuk naik ke atas.
Dan di sini untuk analisa saya, pergerakan market bakalan ngebreak area SBR di sini dan pergerakan market bakalan terbang ke atas, guys. Makanya di sini saya coba ambil setup buy, guys. Dan di sini tinggal kita tunggu apakah di sini analisa kita benar atau salah, guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit, guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6 juta, guys. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya, di sini kita profit di sekitaran 982.000, kepotong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 970.000, guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya, guys. Di sini tadi kita entry-nya itu cukup telat, guys. Ini kita buka untuk sejarah tradingnya. Oke, jadi di sini tadi saya entry di area sini, guys. Harusnya kita bisa dapat entry itu di area sini ketika pergerakan marketnya breakout. Dan tadi tuh saya sempat pasang padding order atau buy limit di area sini, guys, di area sini. Tapi di sini pergerakan market itu tidak pullback, guys. Pergerakan market di sini malah terus terbang ke atas, guys, dan mencoba ngebreak area resisten di sini. Tapi di sini pergerakan marketnya gak mampu, guys. Kalau kita perhatikan area resisten di sini kan masih fresh, guys. Otomatis pergerakan market bakalan mantul, guys, karena di area resisten di sini tuh masih fresh. Dan di sini walaupun sempat naik ke atas, tapi setelah itu pergerakan marketnya turun ke bawah, guys. Dan di sini membentuk candle merah, candle doji merah. Dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas, guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, guys, saya coba ambil setup buy, guys, di area sini. Ketika candle hijau ini kebentuk, karena di sini saya lihatnya pergerakan market bakalan ngebreak area resisten atau area base di sini, guys. Karena dilihat dari struktur marketnya, pergerakan marketnya di sini kan naik, meretest, di sini turun, dan di sini naik lagi mencoba meretest, guys. Dan karena area di sini sudah tidak fresh karena sudah pernah retest satu kali, guys. Makanya di sini pergerakan marketnya langsung terbang ke atas, guys. Dan alhamdulillah mengenai take profit saya, guys. Walaupun di sini tadi kita entry-nya cukup telat, tapi kita masih bisa dapat setup omus, guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6 juta, guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup omus, guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited, guys, atau tanpa batas, guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, guys. Tapi usahakan kalau kalian trading, guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian, guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar, guys, kalau kalian barbar seperti itu, guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi, guys. Oke, mungkin gitu aja ya, guys, video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.